sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sri Rahayu Nuswantara. Di konten saya kali ini ya, ini kembali setiap pagi ya. Ini masih menunjukkan jam 6 lebih sedikit. Ini kita akan menyusuri ya sekitar rumah menuju satu lokasi ya. Kita akan lihat nanti apa yang bisa kita perbuat dengan bahan-bahan sumber daya yang ada di desa kita ini. Oke, simak terus ya bersama saya Bintang Broadcast Media, Bintang Pamungkas. Kesempatan kali ini jangan kemana-mana. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas sukses. Akan menelusuri dulu nanti di sungai tempat dekat dengan rumah. Ini Sungai Jali ya, yang kemarin juga sempat hulu sungainya sempat viral karena di sana hulu sungainya termasuk alirannya ya di dekat ke arah Wadas ya, perbatasan Wonosobo dengan Purworejo. Nah, ini kita akan mencari bahan pendukung untuk membuat kerajinan tempurung kelapa. Ini nanti apa yang kita dapatkan dari sini. Ini sungai kemarin 2 hari yang lalu meluap ya sampai sini nih. Nah, ini nanti kita akan cari. Kemarin sudah ada beberapa kayu yang hanyut dan sudah kita bawa pulang. Saya bawa pulang satu. Bagaimana saya juga menemukan. Ini kita di Sungai Jali. Ini kita lihat apa yang kita bisa dapatkan dari sini nanti sebelum kita melanjutkan di pagi hari kegiatan saya mencari bahan baku cumplung ya. Bahan baku cumplung ini kemarin sisa dari banjir ya sampai sini. Ini kemudian biasanya ada aktivitas mengumpulkan batu atau berangkal ya. Ini biasanya lek simen. Ini belum aktivitas. Kemarin katanya masih banjir, jadi arusnya masih deras. Kemarin saya lihat beberapa sumber, beberapa kayu. Tuh, kemarin sudah saya bawa pulang. Nah, ini seperti ini. Ini juga bekas kayu-kayu ini bekas di bawah banjir nih. Ini dikumpulkan biasanya. Ada yang besar-besar. Oke, kita turun ke bawah melihat kondisi pinggiran sungai. Saya sudah membawa peralatan ya, becok itu untuk mencari cumplung ya, untuk memotong mungkin rumput-rumput di sekitar atau tempat-tempat yang rimbun. Ini untuk menjaga diri juga dari mungkin ada siapa ya, untuk karena kondisi rimbun dan rumputan. Ini kita ke pinggir Sungai Kalijali. Oke, simak terus, ikuti saya terus. Aduh, tempatnya ini saat ini saya membawa pacul dan pecok karena pacul rencananya untuk menggali akar pohon bambu. Di sini lumayan dalam ya, tanah bukan lumpur. Nah, ini kemarin saya kumpulkan ini kayu ini lumayan tua ini dan sudah terendam air. Tentu secara ininya dia sudah boleh dikatakan kuat dari pelapukan rayap, dimakan rayap. Ini kondisi Sungai Jali ini di sana. Kita biasanya mencari akar-akar yang lumayan ini ya, akar kayu kuat ya. Kemarin itu sudah itu ada beberapa kayu yang sudah kemarin dipinggirkan oleh kelihatannya pemiliknya sudah datang. Tetangga itu yang penebangan kayu. Kemarin juga sudah banjir lagi. Kalinya apakah ada akar-akar yang kita bisa gunakan nanti untuk membantu kita membuat. Nah, ini kita lihat para pemirsa. Sebentar.
becoknya. Ini pacul dan becok. Saya gunakan becoknya nih. Nah ini kalau nggak pakai becok nanti kalau mungkin ada binatang-binatang liar ya, takutnya kita untuk menjaga diri. Nah ini yang saya maksud, akar pohon bambu. Nah ini kita mencari yang sudah hanyut. Ini sudah hanyut. Nah ini kita cuci dulu nanti. Nah ini kita memanfaatkan dulu yang sudah alami. Ini sudah alamiah. Masih ada bambunya. Nah, nanti kita posisinya. Ini akar pohon bambunya. Ya lumayan. Di sini resikonya. Nih akar-akar pohon bambu nanti yang bisa kita gunakan. Kita memanfaatkan ini dulu. Nah, nanti selain kita mencari di tebing-tebing yang sudah mau akarnya sudah kelihatan, kita pacul, kita memanfaatkan ini dulu. Ini kita dapat satu, alhamdulillah. Biasanya banyak ya. Nah ini kayu-kayu jati ya, itu juga ada. Kita cari nanti. Lumayan. Ini sudah mulai surut. Ini juga bahan ini. Ini kayu besar cuma nggak kita ambil karena tenaganya terbatas. Itu sungai Jalinya. Ayo, lumayan ya karena tanahnya di sini gembur seperti berlumpur. Nah ini juga ini pohon duri, tapi kita akan cari yang seni. Nah ini itu pohon kelapa ya. Ini tapi ini berat sekali nih. Ini kemarin kayu ditebang ya. Ini berat ini kayu dalam. Nih. Nah, ini kayu. Ini segini lumayan tuh. Segini sih hampir selutut ini kayu. Nah, ini seperti Bang Kipul Owen di profil Inovatif Kreativita di konten saya tadi yang sudah saya unggah. Itu juga memanfaatkan kayu seperti ini. Jadi kayu dari hasil ya, sisa dari ini banjir kali ini kemudian dibawa pulang. Nah ini nanti kita bawa coba nanti. Ini kemarin kalau kayu loknya kemarin tetangga itu ya yang membeli kayu loknya kemarin, katanya belum sempat dibawa, diangkut, lagi ngangkut ya, terbawa air. Nanti kita coba. Berat ini harus nanti kita singkirkan. Nanti kita ini karena nilai artistiknya di sini. Ini, ini kayunya. Coba nanti kita kalau memang punya dia kita minta akarnya, yang akar. Ini kayunya udah kemarin hasil penebangan dan ini. Bentar. Itu dulu. Ada tadi lupa bawa becoknya. Itu becok harus kita bawa ya karena ini di aliran sungai. Oh ini becoknya nanti ketinggalan. Aduh, ini becok. Satu kita dapat, dua itu nanti kita angkat karena itu berat. Kita lihat survei dulu, kita kumpulkan nanti kita bawa pulang. Sampai sini. Ini kalau ke atas lagi itu landai tempatnya, luas, jadi kita enak. Ini lokasi
rumah Bang Kipul Awen itu di situ, di balik rerumpunan pohon. Kemarin kita angkat profilnya Bang Kipul Awen. Nah, nih para pemirsa. Wih. Nah, ini kita tahu kayu ini kayu yang tidak terpakai hanya dari sungai. Ya karena memang ini pelapukan ya, tadinya di sungai. Ini kan kita pinggirkan nanti. Lumayan berat masalahnya. Ya, kita lihat nanti. Nah ini, oke pemirsa, disinilah kerja berat kita pada waktu kita mencari bahan. Ini walaupun kondisi ini sudah pelapukan, terendam, ini bekas nih, sudah ada ini. Lama terendam di air, kemudian terbawa banjir, ini sampai sini. Sayangnya, saya tidak membawa gergaji. Tapi nanti akan, ini kalau kita punya sinso kecil ya. Nah inilah kemarin kendalanya diantaranya yang dialami oleh Bang Kipul Awen ketika mendapatkan kayu-kayu besar seperti ini. Apa namanya, ada gergaji mesin kecil itu ya. Kalau besar kita terlalu besar itu untuk memotong ini. Nanti kita pinggirkan dulu. Nanti siang mungkin akan kita menunggu air juga surut, kita bawa gergaji. Ya, karena tadi kita hanya sebenarnya ingin mencari bahan untuk mendukung batok kelapa, yaitu pohon bambu, akar pohon bambu. Ya, seperti tadi yang sudah saya tampilkan, akarnya kita buat untuk menopang kreasi dari tempurung batok kelapa tucumplung yang kita sudah olah kemarin, yang sudah saya olah. Nah ini terkadang seperti ini. Nah ini akar inilah, ini yang penting kecil. Nah akar-akar seperti ini yang kita butuhkan juga untuk menopang tempurung kelapa supaya dia ada dudukannya ya, bawahnya, nah kakinya lah, untuk ini akar-akar seperti itu. Kemarin sudah ada yang kesini nih. Oh saya yang kesini ya kemarin. Oh ini besar kayunya nih, talinya ya. Wah ini kemarin sudah sini satu ini. Kakinya kakiku ini kemarin kita pinggirkan. Wah kayu-kayu seperti ini. Nah ini kayu-kayu seperti ini nih. Ini berat, nggak mungkin orang satu. Dan ini akar pohon bambu ya, itu ada besar itu dari pohon kelapa ya. Ini kita coba ambil dulu. Shot. Nah ini tuh, nanti kita bersihkan. Nah ini kita ambil, ini kita tidak merusak alam, kita manfaatkan dulu. Nih ke sana. Nah lihat ya, ini awas, makanya kita bawa becok. Aduh, nah nih ini kayu juga nih doblek kelapa ini ya. Nah ini yang saya maksud. Alhamdulillah nih. Wah ini dalam ini. Wah ini
nanti kita bawa, kita panggul ini. Lumayan para pemirsa, ini besar ini, kita mendapatkan 1, 2 besar ya. Ini kita nanti bawa. Oke ya, stay terus bersama saya Bintang Pamungkas di Bintang Broadcast Media, di inovatif kreatif ya. Kita akan lanjutkan karena saya harus mengangkat ini dulu supaya nanti kalau banjir tidak terbawa air lagi. Oke, karena belum ada yang menjamah ini, alhamdulillah. Oke, simak terus bersama saya di Bintang Broadcast Media. Nah ini salah satu contoh belum ini. Ini kalau di atas, kalau ada durian, kalau seperti yang saya sampaikan kemarin, ada durian, ini bisa terlihat tuh. Jadi seperti ini. Nah, kayu pun seperti ini. Kalau kayunya besar, kadang-kadang anak-anak atau orang-orang sekitar itu ya terpaksa dia turun ke kali untuk mengambil kayu itu. Ini contoh. Nah, ini cara mengambil, memanfaatkan bahan limbah-limbah kayu ya. Oke, itu dulu, kita angkat dulu ini. Tadi sudah saya angkat dari sana itu, dari pinggir itu sampai sini. Ternyata berat walaupun hanya kecil ini. Nah, dan kemudian ininya karena panjang nih, coba saya mau potong sampai sini supaya gampang mengangkatnya. Oke, nanti kita lihat kalau sudah sampai di atas bagaimana kita bersihkan ya untuk ininya. Oke, nantikan, selalu ikuti terus saya di Bintang Broadcast Media channel kreatif inovatif ya, dan konstruktif membangun mindset ya. Saya potong ini untuk memudahkan kita nanti dalam membawa bahan baku. Ini saya kumpulkan beberapa bahan ya. Nih, tadi dari sana, pinggir sana kali, nah dari sini sama dari atas sana saya pikul. Ini lumayan ini beratnya karena faktor tenaga ini, mindahkan sana ke sini supaya agak ke atas, nanti enggak ini hanyut lagi. Lumayan ini udah tak potong gitu nih untuk mempermudah membawanya. Nah, ini ya, di sinilah suka dukanya kalau kita memang benar-benar ingin kreatif ya, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, pertama karena kita dekat dengan rumah, dekat dengan kali, jadi kita manfaatkan ya seperti ini. Prosesnya alami. Ini nanti kita padu dengan tempurung yang sudah kita punya. Nah, ini nanti bisa kita padukan. Nah, ini kita mencari bahan-bahan seperti ini. Ini besar, nanti mungkin kita butuh waktu untuk mengangkatnya ini karena lumayan jaraknya itu sana angkatnya. Nah, ke tebing itu saya coba pikul ke pinggir aja, dari mana saya potong itu lumayan. Ini kita kesulitannya di sini, kita kalau mengumpulkan bahan ini harus benar-benar memerlukan tenaga ekstra. Kadang-kadang ya kalau memang kita membutuhkan, mau tidak mau ya kita harus membayar orang untuk mengangkat ini sampai ke rumah ya, cuci kita angkat bawa ke rumah, lalu kita bersihkan, nanti baru kita kerjakan. Saat mengumpulkan bahan baku, di samping batok kelapa juga mengumpulkan bahan baku kayu yang hanyut dari sungai. Nih sudah saya angkat tadi, aduh lumayan. Wow, sungguh memerlukan tenaga yang luar biasa ya, ekstra, karena ini dari pinggir sungai. Ini sungainya itu biasanya kita mandi, nah, pengen katanya kita mandi ya, karena melalui medan yang panjang tuh. Ya, ini akhirnya tonggak kayu ini sampai di tepian, diselamatkan. Ada satu lagi yang besar itu pemirsa. Tinggal nanti kita naikkan motor, kita bawa pulang, kita bersihkan di rumah. Nanti biasanya di kali, tapi karena kondisi medan dan juga tenaga, jadi kita harus nanti di rumah, di sumur, kita bersihkan supaya bersih dari pasir. Untuk menjadi kreatif yang tidak membutuhkan modal besar, dalam arti kita memanfaatkan apa yang ada, itu tidak mudah memang. Makanya untuk menjadi kreator, inovator, motivator, itu juga tidak seperti yang kita bayangkan, ya kan? Kayak orang-orang
yang kita sudah tahu. Mereka hanya ngomong di depan publik, ya kan, belajar ngomong sebagai motivator dan yang lain-lain, inovator, kreator, ya kan. Sudah zamannya itu tadi kayak digitalisasi, mereka sudah enak di ruangan AC, ya, perlengkapannya pakaiannya perlente, ya, tapi beda dengan inovator, kreator, motivator yang sejati. Dia harus benar-benar melalui perjuangan yang panjang, melelahkan, bahkan kita tidak peduli ya kondisi alam bagaimana. Yang penting apa yang menjadi tujuan kita, apa yang kita cari sebagai bahan inovasi dan kreasi, ya kan, untuk memotivasi itu kita dapatkan. Oke, simak terus bersama saya di Bintang Broadcast Media Channel, inovatif, kreatif, dan konstruktif.